Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Perkenalkan, nama saya Janaluddin dari SMP Negeri 2 Bandung, CGP Angkatan 9. Izinkan dalam kesempatan ini saya mempresentasikan rencana program pengembangan sekolah yang berpihak kepada murid, di mana program ini saya beri nama Muhasabah 2. Ini support untuk saya yang pertama di kelompok CGP saya, dari mulai Ibu Fasilitator, Ibu Ida Damila, kemudian Ibu pengajar praktek yang luar biasa, Bu Iva, dan juga rekan-rekan yang super hebat, ada Pak Roni, Pak Bardiansah, Ibu Nita, Pak Rodian, dan juga Pak Wawan. Dan ini support di kelas Humble Maris. Meskipun bertemu hanya sebulan sekali ketika kegiatan lokakarya, namun luar biasa komunikasi, kolaborasi, dan mereka tentunya orang-orang yang hebat dan juga kompeten. Kegiatan Muhasabah 2, program yang coba saya buat, ini coba saya garis bawahi adalah program yang menjadikan student agency. Artinya, program ini saya yakin akan mencetak murid menjadi agen perubahan positif untuk sekolah. Muhasabah 2 ini kontennya lebih objek terhadap sholat, dan juga yang kedua 3T, tahajud, tadarus, dan juga tausiah. Nah, ini sebagai anggap dalil yang saya ambil dalam kegiatan ini. Kenapa sholat? Karena sholat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh salatnya, dan hal yang pertama yang akan dihisap kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Artinya, sholat itu bisa menentukan karakter seseorang, termasuk karakter siswa. Ketika murid berakhlakul karimah, berakhlaknya baik, berarti sholatnya beres. Namun sebaliknya, ketika murid akhlaknya agak lain atau tidak baik, maka perlu dipertanyakan bagaimana sholatnya. Tujuan program Muhasabah 2, yang pertama, berdasarkan 7 karakteristik lingkungan, maka saya coba ambil 3 saja. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Saya garis bawahi 2 hal, pola pikir positif dan emosi yang positif. Maka dengan kegiatan Muhasabah 2 ini, murid akan merasakan bagaimana efek sholat dapat merubah perilaku dan emosi yang positif. Karakteristik yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Maka kita garis bawahi adalah nilai-nilai kebajikan. Sehingga dengan Muhasabah 2 ini, murid akan menjunjung nilai kebajikan yang disepakati di sekolah dan bisa mengimplementasikannya. Dan karakteristik yang ketiga, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Maka digarisbawahi adalah proses belajar. Dan dengan kegiatan Muhasabah 2, murid akan aktif dalam mengajak kebaikan, berdakwah, mengajak kepada teman-temannya, dan sebagai sarana belajar pemahaman agama, serta mengangkat nilai religius. Nah, yang kedua, tujuan berdasarkan diagram Y atau suara atau voice pilihan dan juga pemilikan. Yang pertama, berdasarkan suara atau voice, karena kegiatan ini merupakan bagian dari pendapat-pendapat murid akan keresahan karakter teman-temannya. Mereka berpikir, kok kenapa teman-teman saya karakternya begitu ya, begitu. Kemudian inisiatif dari OSIS dan juga ROHIS atau remaja masjid, dan memberikan kesempatan berpendapat sehingga tujuannya bisa memfasilitasi keinginan murid dalam berbuat positif untuk kebaikan sekolah. Dalam segi pilihan atau choice, murid memberikan pilihan keterlibatan sebagai agen dalam kegiatan. Kemudian murid menentukan waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan, sehingga tujuannya adalah bagaimana bisa membentuk karakter murid yang tanggung jawab dan konsisten terhadap hasil keputusan bersama.
Dan dari aspek kepemilikan atau ownership, maka dijadikan program unggulan sekolah. Kemudian yang kedua, OSIS dan remaja masjid menjadi owner atau VIC dalam manajemen kegiatannya, sehingga tujuannya adalah bagaimana dan muhasabah 2 ini bisa membentuk kepemimpinan murid dalam manajemen kegiatan yang berdampak kepada semua warga sekolah. Dan berdasarkan indikator ketercapaian, karena tujuan utama muhasabah 2 ini adalah membentuk murid yang berkarakter baik dan berakhlakul karimah sesuai dengan visi misi di SMP Negeri 2 Bandung, di mana di sana ada objek atau targetnya bagaimana murid yang berkarakter. Dan ukuran ketercapaiannya agar bisa terukur apakah berhasil atau tidak muhasabah 2. Yang pertama, ketika murid melaksanakan sholat fardu tanpa meninggalkannya dan mereka memiliki habit atau kebiasaan dalam sholat tahajud. Yang kedua, murid menambah pemahaman ilmu agama dan menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Kemudian yang ketiga, murid berakhlakul karimah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itulah ukuran tercapai atau tidaknya kegiatan muhasabah 2. Kemudian rencana struktur program muhasabah 2. Yang pertama, target peserta adalah pure semua murid. Dari mulai pertama yang menjadi VIC-nya adalah OSIS dan RAHIS atau remaja masjid. Kemudian yang menjadi objek semuanya adalah yang berperan semua murid adalah kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Dan waktu perencanaan pelaksanaan, untuk perencanaan ini akan coba saya targetkan dari mulai tanggal 29 April sampai tanggal 3 Mei 2024, di mana kegiatannya yang pertama dalam perencanaan ini adalah menentukan askar. Jadi askar itu beberapa orang diambil dari OSIS dan ROHIS, di mana askar ini akan menjadi mentor dan mereka akan membawahi 3 kelas. Maka nanti di 3 kelas itu penjabnya lapangannya adalah KM dan seksi rohaninya setiap kelas. Jadi setiap 3 kelas dipegang oleh satu askar. Kemudian membuat format kontrol sholat fardu dan perilaku positif, membuat materi kegiatan 3T, tahajud, tadarus, dan tausiah lengkap dengan siapa yang akan memimpin tadarusnya, siapa yang akan memberikan tausiahnya, serta bagaimana pom kehadiran dan link Zoom-nya. Kemudian ketika semuanya beres, maka meminta izin kepada kepala sekolah dan kesiswaan setelah semua konsep rencana kegiatan lengkap. Dan yang terakhir adalah mensosialisasikan kepada semua warga sekolah, khususnya kepada semua murid. Nah, ini adalah format kartu kontrol sholat fardu dan perilaku. Nah, jadi setiap murid mereka memiliki ini semua dan wajib untuk menginputnya. Dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian perilaku positif negatif, bisa aja dengan rentang bilangan berapa kali mereka dalam hari itu melakukan hal yang positif dan berapa kali melakukan hal yang negatif. Ini sebagai kartu kontrolnya. Kemudian ini materi kegiatan 3T, di situ jelas karena kegiatan 3T ini dilaksanakan setiap sebulan sekali. Maka dari mulai link Zoom-nya apa, link pom kehadirannya bagaimana, pembawa acaranya siapa, operatornya siapa, siapa yang memimpin tadarus dan juga siapa yang mengisi tausiah dan doa renungan muhasabah. Dan ini rencana dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai 3 Mei, masih bagian daripada perencanaan. Nah, pelaksanaannya ini waktunya 6 Mei sampai 31 Mei, ini percobaan dalam 1 bulan, rentang 6 Mei sampai 31 Mei. Di mana yang pertama, setiap murid mengisi kartu kontrol sholat fardu dan perilaku. Kemudian setiap minggu mereka menyerahkan kepada KM atau seksi rohani di kelasnya dan nanti direkap dan dilaporkan kepada askar. Dan askar akan membuat grafik perkembangan positif kelas dan memfasilitasi yang grafiknya menurun dengan mentoring dan bimbingan guru agama serta kesiswaan. Jadi akan kelihatan kelas mana yang grafiknya menurun, maka nanti akan di follow up, dibimbing, dimentor oleh askar dengan bantuan guru agama dan juga kesiswaan. Kemudian dalam kegiatan 3T, tahajud, tadarus, dan tausiah, maka bekerja sama dengan orang tua, terutama dalam hal membangunkan murid, dan kemudian dipastikan semua murid mengikuti dari mulai sholat tahajud yang mereka melaksanakan, kemudian tadarusnya juga mengikuti,
dan juga mereka menyimak tausiah serta bersama-sama berdoa muhasabah. Sehingga inilah akan menjadi hal bakal buat mereka untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, Askar akan mereka murid yang tidak hadir dalam kegiatan 3T kemudian diberikan pembinaan bersama guru agama. Yang tidak hadir nanti akan dipanggil, dibina bersama-sama. Bukan dibinasakan, tapi dibina bersama-sama agar mereka memiliki giroh dan bisa mengikuti kegiatan di berikutnya. Potensi tantangan tentunya ini ada 3 hal. Yang pertama nilai kejujuran karena murid menginput sendiri. Ada beberapa hal yang mungkin tidak jujur begitu. Yang kedua kebiasaan susah bangun malam dan yang ketiga adalah kesenjangan antara askar dengan murid yang lainnya. Sehingga solusi mengatasinya adalah yang pertama nilai kejujuran kita atasi dengan memberikan pemahaman secara konsisten sehingga karakter jujur itu akan muncul dalam diri setiap murid. Ketika mereka paham, oh kalau bohong itu munafik, maka mereka tidak akan berbohong, makan jujur. Kemudian yang kedua, ketika tantangan susah bangun malam, maka bekerja sama dengan orang tua untuk membangunkan murid dan menjadikan kebiasaan. Dan yang ketiga, agar tidak terjadi kesenjangan, maka memberikan bimbingan kepada askar dalam hal bagaimana ketika menjadi mentor yang baik, kemudian bagaimana melaksanakan tugasnya sehingga bisa dihargai oleh setiap murid dan memposisikan sama dengan murid yang lainnya sehingga tidak ada kesenjangan antara askar dengan murid-murid yang lainnya. Yang terakhir adalah keterlibatan komunitas. Yang pertama diambil dalam modal manusia dari 7 aset ini. Yang pertama kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Karena tentunya ketika program ini luar biasa, maka dijadikan kebijakan atau program yang wajib, maka wajib mau nggak mau harus melaksanakan semuanya. Yang kedua, CGP, di mana saya dan juga Plus sebagai guru pendidikan agama Islam, dan juga Kombelgo PAI, di mana di dalamnya adalah guru-guru agama Islam, sebagai pembimbing dan pengarah kegiatan. Kemudian ada OSIS dan ROIS sebagai VIC dan Askar, pelaksana kegiatan, dan komunitas sekolah sebagai fasilitator dengan orang tua dan membantu dalam hal materi. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana mempotensikan berkiblat kepada semua murid. Nah, murid sebagai kontributor dan pemeran utama karena ini jelas. Yang pertama, kontributornya emang dari murid karena sebagai VIC dan Askar itu karena terdiri dari OSIS dan juga ROHIS sehingga mereka yang berperan semuanya. Dan yang kedua, pemeran utama yang kedua adalah objeknya adalah sebagai semua murid baik kelas 7, 8, dan 9 yang beragama Islam. Jadi artinya kegiatan ini adalah pure dikelola oleh murid dan objeknya adalah untuk murid. Dan pelibatan komunitas dan mitra pertama memaksimalkan komunitas GoPAI yang terdiri dari GoPAI SMP 2, maka di mana bertugas membimbing dan mengarahkan kegiatan. Kemudian komunitas MGMP PAI SMP Kota Bandung sebagai narasumber dalam mengisi kegiatan 3T, dan kemudian kita undang juga mubalik-mubalik atau ustadz di Kota Bandung sebagai narasumber dalam mengisi kegiatan 3T dan pengawas PAI Kementerian Agama Kota Bandung sebagai pengarah kegiatan sehingga kegiatan muhasabah 2 komprehensif dan luar biasa kuat dukungan sampai dengan Kementerian Agama Kota Bandung. Rencana evaluasi program muhasabah 2 yang pertama yang dievaluasi itu adalah waktu kegiatan ketika merencanakan 29 April sampai 3 Mei, kemudian pelaksanaannya uji coba 6 Mei sampai 31 Mei apakah sesuai rencana atau tidak sesuai rencana bahkan tidak terlaksana, maka ini akan menjadikan patokan sebagai evaluasi dalam waktu kegiatan. Yang kedua, sumber dan teknik pengambilan data. Karena ketika evaluasi apakah berhasil atau tidak, maka dibutuhkan data yang konkret, data yang detail, dan data yang nyata. Pertama adalah kartu kontrol murid. Karena setiap murid itu menginputnya dan direkap setiap minggu, maka jelas secara langsung ada dalam kertas dan observasi langsung. Yang kedua, hasil rekapitulasi askar karena membuat grafik bagaimana kelas yang menurun, bagaimana kelas yang naik, kemudian ditambah observasi langsung juga wawancara. Dan yang ketiga adalah POM kehadiran 3T. Ini secara langsung dapat dikontrol di dalam POM-nya, kemudian bagaimana bisa wawancara juga dengan orang tua. Apakah menjadi kebiasaan yang baik atau tidak. Dan ujung-ujungnya adalah melakukan evaluasi bersama. Saya mencoba mengagendakan
di awal Agustus 2024 nanti mencoba untuk melakukan evaluasi bersama dari mulai kepala sekolah, semua guru-guru, kemudian komite sekolah, dan juga OSIS serta ROHIS sehingga nanti akan terukur keberhasilannya dan apa yang perlu dievaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Di akhir saya menyampaikan sebuah quotes, buatlah perubahan dari hal yang terkecil dan yakinlah yang terkecil itu akan menjadi besar dan berharga. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.